I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilatul Aini dengan NIM 66702-197. Saya berasal dari kelas 4B Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah Sistem Kepartaian Indonesia, di mana saya saat ini akan membahas terkait party financing atau pembiayaan partai politik, mulai dari sumber, peraturan, dan lainnya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu, ketika pesta demokrasi pasti banyak dong kampanye-kampanye. Lalu banyak juga baleho-baleho yang tersebar di sepanjang jalan. Lalu juga ada sekretariat dari partai-partai di negara Indonesia yang sering kita temui. Lalu, apakah teman-teman tahu dari mana saja sih pembiayaan atau dana terkait hal tersebut yang tersebar luaskan di negara kita, yaitu negara Indonesia? Oleh karena itu, di sini saya akan membahas terkait sumber pembiayaan partai politik, di mana ada 3 sumber pembiayaan partai politik yang hadir di dalam lingkungan kita. Yang pertama adalah iuran anggota, yang kedua sumbangan yang sah, dan yang ketiga adalah bantuan pemerintah APBN ataupun APBD kalau di daerah. Di mana iuran anggota adalah sumber keuangan utama atau dasar di dalam sebuah partai politik yang bersifatnya wajib. Dan tiap partai politik dan tiap kadernya berbeda-beda nominalnya sesuai dengan ADART-nya masing-masing partai tersebut. Lalu yang kedua adalah sumbangan yang sah, di mana sumber ini berasal dari anggota partai politik secara sukarela, perseorangan, kelompok ataupun perusahaan yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang 1945 Nomor 2 Tahun 2011. Dan yang ketiga yaitu bantuan pemerintah APBN ataupun APBD, di mana pembiayaan partai politik bersumber juga dari pemerintah. Pembiayaan tersebut, dana yang dialokasikan kepada partai politik itu dihasilkan melalui bayaran pajak dari masyarakat Indonesia sendiri dan dialokasikannya berdasarkan suara ataupun kursi dari para anggota parlemen ataupun peserta yang mengikuti pemilihan umum atau pesta demokrasi, dan dialokasikan selama 1 tahun sekali, yang akhirnya mereka melakukan LPJ di setiap tahunnya. Oke, hal tadi adalah sumber-sumber pembiayaan partai politik. Lalu subsidi-subsidi tersebut itu dikemanakan sih, atau subsidinya itu terbagi menjadi apa sih? Menurut jurnal yang saya baca dari Ingrid van Biezen, beliau menjelaskan terkait rules and regulation of party financing, di mana ada 4. Yang pertama adalah subsidizing election expenditure, yang kedua adalah subsidizing routine activity, yang ketiga adalah subsidizing parliamentary group, dan limitations and probity. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah subsidizing election expenditure, di mana di negara Spanyol subsidi pemilu dialokasikan berdasarkan suara pada pemilu yang diperoleh dari masing-masing partai. Dan di negara Portugal sendiri, subsidi tersebut dihasilkan 20% dialokasikan kepada secara merata terhadap seluruh partai di negara Portugal. Lalu juga 80% sisanya dialokasikan dan dibagi rata secara proporsional dari hasil pemilu yang diperoleh oleh setiap partai-partainya. Di negara Indonesia sendiri hampir sama dengan negara-negara sebelumnya. Pembiayaan partai politik berasal dari jumlah suara atau jumlah kursi yang mereka ambil saat pemilihan umum, dan sudah tertera dalam peraturan pemerintah tentang bantuan partai politik. Nominalnya tiap tahun berbeda-beda sesuai APBN masing-masing. Oke, yang kedua adalah subsidizing routine activity. Di negara Spanyol, pendanaan ini ditentukan oleh pemerintahan dan masuk ke dalam anggaran tahunannya. Dan undang-undang menetapkan metode alokasian di negara Spanyol sendiri adalah 1/3 dari jumlah kursi dan
2/3 dari jumlah suara setiap partainya. Lalu di negara Portugal sendiri, awalnya subsidi ini dialokasikan kepada partai yang memiliki minimal 1 anggota parlemen untuk mendapatkan subsidi rutin ini. Tetapi sekarang sudah berubah teman-teman, yaitu syaratnya untuk mendapatkan pengalokasian bantuan ini adalah 50.000 suara tiap partainya pada pemilihan umum. Di negara Indonesia sendiri, subsidi ini termasuk masuk dalam anggaran tahunan dan berdasarkan dari jumlah kursi dan suara, dan dialokasikannya untuk pendidikan partai politik di masyarakat dan operasional partai. Lanjut, yang ketiga adalah subsidizing parliamentary group, di mana subsidi ini dialokasikan kepada kelompok-kelompok parlemen, dan di negara Spanyol sendiri serta Portugal pada jurnal Ingrid van Biezen menetapkan bahwa setiap kelompok parlemen menerima jumlah uang yang sama dengan jumlah yang ditetapkan dan dialokasikan untuk setiap kursi di lembaga legislatif atau badan legislatif. Dan di negara Indonesia sendiri, untuk subsidi parlemen ini dialokasikan untuk menunjang menyelenggarakan kegiatan dan kapasitas dari keprofesionalan setiap anggota parlemen, seperti kegiatan kajian, lalu studi banding, lalu bimbingan teknis, lalu serta sarana dan prasarana lainnya yang menunjang anggota parlemen sendiri. Tetapi memang di negara Indonesia sendiri, uang dari subsidi tersebut tidak diberikan sebenarnya kepada anggota parlemen. Lanjut, yang keempat menurut jurnal Ingrid van Biezen adalah ada limitation and prohibiti, di mana di negara Spanyol serta Portugal ini memiliki undang-undang ataupun peraturan yang membahas tentang perbatasan atau larangan pembiayaan partai politik dan juga membatasi terkait pengeluaran pembiayaan pemilunya. Dan di negara Indonesia pun adalah teman-teman terkait undang-undang yang membatasi subsidi ataupun pembiayaan partai politik lainnya. Lalu membatasi juga penerimaan bantuan, tetapi tidak tertulis mengenai pengeluarannya yang tertulis di 4 undang-undang yang telah diamandemen. Berikut saya akan memberikan contoh dari peraturan sumber keuangan partai politik dalam 4 undang-undang di negara Indonesia. Oke, bisa dilihat pada tabel 1 ini terkait peraturan sumber keuangan partai politik dari 4 undang-undang. Kita langsung ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Dijelaskan sumbernya itu ada 3, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah, dan dari anggaran pemerintahan itu sendiri. Lalu batasan dari sumbangan ialah perorangan itu maksimal 15 juta, lalu perusahaan itu maksimal 150 juta sesuai dengan pasal 18 pada tahun 1999 itu sendiri. Dan penerimaan bantuan negara itu yaitu partai politik yang memperoleh suara dari pemilu sesuai dengan pasal 12 ayat 2. Lalu batasan pengeluarannya juga tidak ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 ini. Oke, lanjut ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Di mana sama sumbernya itu dari 3, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah, dan bantuan anggaran dari pemerintahan. Lalu perbedaannya ialah batasan sumbangan, yaitu pada undang-undang ini dijelaskan perorangan dan non-anggota parpol maksimal memberikan sumbangan sekitar 200 jutaan, lalu perusahaan itu sekitar 800 jutaan. Itu maksimal ya teman-teman. Lalu juga penerimaan bantuan dari negara dari sumber pembiayaan tersebut yaitu partai politik yang mempunyai kursi di DPRD ataupun DPR sesuai dengan pasal 17 ayat 3, sama seperti sebelumnya juga. Dan batasan pengeluarannya itu tidak terterakan. Oke, lalu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sama terkait sumbernya itu ada 3, yaitu dari iuran anggota, sumbangan yang sah, dan dari APBD ataupun APBN sama tapi sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Perbedaannya hadir di dalam batasan sumbangan sendiri, di mana dalam hal ini ada poin A, perseorangan anggota partai diatur dalam
di ART parpolnya masing-masing, dan yang bukan anggota partai itu maksimal memberikan sumbangan sebesar 1 miliar, dan lalu kepada perusahaan itu memiliki maksimal sebesar 4 miliar yang tercantum dalam pasal 35 ayat 1. Dan juga untuk penerimaan bantuan dari negara itu sama ya, sama-sama dengan perolehan suara di dalam pemilihan umum. Oke, lanjut terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Di sini sama tetap teman-teman, tidak ada jauh bedanya, tetapi kembali lagi perbedaannya adalah batasan sumbangannya itu, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini perbedaannya hadir di dalam sumbangan, di mana perusahaan itu maksimal 7 miliar, yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu perusahaan itu maksimal 4 miliar. Perbedaannya hanya itu. Untuk sumber pendanaannya sama, ada iuran anggota, sumbangan yang sah dari dan juga dari APBN serta APBD, dan pengalokasiannya juga dari pemerintah, yaitu terkait partai politik yang memiliki suara ataupun kursi di dalam pemerintahan atau badan legislatif. Hal tadi merupakan peraturan serta batasan-batasan di negara Indonesia. Kita lanjut ya teman-teman, menurut jurnal Ingrid van Biezen. Di sini juga kita akan membahas tentang the practice of party financing, di mana ada dua. Yang pertama adalah financing routine activity, dan juga ada financing electoral campaigns. Ini bakalan jelasin terkait financing routine activity. Kegiatan rutin di dalam partai politik biasanya ngapain aja sih? Praktek dalam subsidi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, di sini dialokasikannya kepada beberapa kegiatan teman-teman. Setiap partai pasti beda-beda. Tapi biasanya adanya sosialisasi dan kaderisasi dalam partai politik, karena itu merupakan pendidikan partai politik. Selanjutnya adalah adanya rapat munas atau rakernas di dalam partai politik. Kedua, terkait financing electoral campaigns, di mana kampanye pemilu adalah sebuah aktivitas peserta pemilu ataupun pihak lain yang ditunjukkan peserta pemilu memberikan pertanyaan ataupun meyakinkan peserta-peserta lain untuk memilih serta menawarkan visi misi serta program kerja, memberikan citra yang baik kepada tiap-tiap pasangan atau pelaku politik pada pemilihan umum. Tetapi pembiayaan untuk kampanye pemilu pada negara Spanyol serta Portugal ini menunjukkan fakta bahwa keduanya mendapatkan dana besar bukan dari negara, melainkan dari sumbangan tiap individu ataupun kelompok di dalam parlemen. Sama seperti negara Indonesia juga, untuk pembiayaan kampanye negara tidak membiayai, tetapi biasanya paslonnya masing-masing yang membiayai serta memberikan alokasi atau memberikan dana dari partainya masing-masing. Nah, hal ini menjawab terkait pertanyaan di awal saya seperti baleho dan lain sebagainya, itu dari mana sih uangnya, yaitu dari masing-masing sumbangan perorangan ataupun kelompok-kelompok parlemen ataupun partai itu sendiri yang membantu para pelaku politik ini yang akan terjun di dalam pesta demokrasi. Dan uang tersebut, uang kampanye tersebut untuk apa sih? Yang biasanya itu digunakan untuk baleho, bendera, dan lain-lainnya. Dan di sini saya memiliki contoh penggunaan pembiayaan kampanye beserta totalannya pada laporan penggunaan dana kampanye pemilihan presiden tahun 2014, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta Jokowi JK. Tadi dijelaskan dalam tabel ini terkait pengeluaran operasional itu seperti apa, pengeluaran modal seperti apa, lainnya serta saldo rekening khusus pada kampanye Pilpres tahun 2014. Dan di sini saya juga akan membahas terkait hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2019, karena dari ini pengalokasian dana politik dari pemerintahan bisa dicairkan kepada masing-masing partai. Di sini saya akan mengambil contoh di tahun 2019, di mana dari 16 partai yang memiliki suara sah yaitu 126,38 dan dikalikan suaranya itu per suara adalah 1000, maka dihasilkan
bantuan pada pemilu tahun 2019 dari pemerintah adalah 126,38 miliar rupiah untuk partai politik, teman-teman. Oke teman-teman, terkait tadi kita sudah membahas sumber-sumbernya dari mana saja bantuan tersebut, lalu pengalokasiannya untuk apa saja bantuan dari dana politik ini. Apakah sudah seperti itu aja negara Indonesia menggelontorkan kepada partai politik? Tentu saja tidak dong. Pastinya negara Indonesia harus memiliki peraturan terkait adanya laporan pertanggungjawaban atau transparansi dari setiap partainya. Di sini saya akan memberikan contoh terkait laporan pertanggungjawaban dari dana bantuan partai politik dari PKS, yaitu realisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, yang menjelaskan terkait pendidikan partai politik itu diberikannya berapa juta per tahunnya, lalu juga terkait keperluan ATK atau operasional partainya itu seperti apa, yang tertera pada contoh laporan berikut. Nah teman-teman, hal tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi serta pengajuan penyaluran laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, yang akhirnya laporan tersebut nanti akan diberikan serta diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ataupun biasanya di daerah yaitu kepada Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di situ tiap partai politik melakukan LPJ-an tiap tahunnya dan dicek, teman-teman. Nah, itulah teman-teman pembahasan terkait pembiayaan partai politik, di mana sumber-sumber dari partai politik itu ada 3, iuran anggota, lalu sumbangan yang sah, dan juga ada dari pemerintahan APBN ataupun APBD. Lalu menurut Ingrid Van Biezen ada juga Rules and Regulation of Party Financing yang terbagi menjadi 4, yaitu subsidizing election expenditure, lalu subsidizing routine activity, lalu juga subsidizing parliamentary group, dan limitation and prohibiting. Lalu juga ada terkait the practice of party financing terbagi menjadi 2, yaitu financing routine activity dan juga financing electoral campaign. Dan juga biasanya di negara manapun pembiayaan tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah suara, dan pastinya tiap tahunnya melaporkan partai politik itu terkait pengalokasian dan laporan pertanggungjawaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembiayaan partai politik atau party financing. Semoga kita semua bisa saling belajar satu sama lainnya terkait hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.